Halo guys, kali ini kita mau ngecek HRV ya guys ya. Ini kita mau kasih tahu guys ya, apa aja yang sering ada masalah yang sering ada di mobil HRV ini ya guys ya. Rata-rata sih hampir sama, itu aja sih guys ya masalahnya guys. Dan Honda tahu sendiri lah guys, masalah utamanya apa ya guys. Ya benar ya guys, kaki-kaki guys. Kita ini langsung cek aja ya guys ya di indikatornya guys, indikatornya coba kita cek dulu. Sementara aman ya guys, indikator airbagnya mati tidak bersama dengan yang lain ya, mati sendiri guys, pas di detik 8 guys. Coba kita nyalain juga aman ya guys ya guys. Yang pertama ya guys, langsung aja guys, yang sering rusak di Honda ya kaki-kaki. Ini KM nya udah 99.000 guys. Tuh guys, udah ada suara guys. Ini kan udah lepas nih guys, kita lihat ini stabilnya guys ya. Memang kalau Honda ini gampang ya guys ya. Ini masih lumayan bagus ya guys. Cuman ini karetnya kan masih bagus guys. Hari ini stabil ya guys, yang udah mulai lintas kiri kanan guys. Itu yang begitu ini sama ini. Tekstur juga belum pernah servis kayak gitu yang terbuka. Ya kemungkinan nggak ada kerusakan di tekstur. Pasti itu guys ya, karena kayaknya juga udah 100 walaupun pemakaian di kota-kotaan aja guys. Kerusakannya kemungkinan di rastir sama di ring stabil ya guys ya, untuk kaki-kakinya guys ya. Ini ya biasa sih rastir ya guys, nggak jauh-jauh ya guys, apalagi HRV ya guys ya. HRV udah pasti ya guys masalahnya pertama kaki-kaki ya guys ya. Itu ya guys ya, sangat gampang ya guys dicek. Nanti mobil ini masih bagus sih guys sebenarnya guys ya, dan kayak 99, elektrikalnya fungsi semua, aman ya guys ya. Spion retract masih fungsi dan masih bersih. Nah kalau biasanya kalau KM udah tinggi tuh ini chrome-nya udah copot-copot ya guys ya. Misalnya KM-nya rendah tapi ini copot-copot, kemungkinan udah diturunin KM-nya guys ya. Itu setir juga masih lumayan rapi ya guys ya, ada kompel-kompel dikit aja guys ya. Ya normal lah guys, juga normal. Ini masih original. Head unitnya AC-nya dingin banget ya guys ya. Normalnya memang di bawah 10 ya guys ya. Kalau di atas 10 perlu pengecekan atau perlu dicuci ya guys ya. Kalau dia rusak tuh biasanya di atas 20 ya guys, atau ya atas 20 itu biasanya bermasalah, berarti entah kompresornya, entah EPAP-nya bocor atau nggak ada freon itu ya guys ya. Guys ya, terus kita lanjut masalah yang sering ada di Honda ya guys ya, yang ada di HRV ya guys ya. Terus biasanya Matic ya guys ya, karena ini CVT, dan ya Maticnya CVT itu lumayan terkenal gampang rusak ya guys ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba sering-sering cek TikTok atau Instagramnya Dokter Mobil ya guys ya, itu sering bahas soal Matic ya guys ya. Ini kita coba tes Maticnya guys ya. Turun dulu ya, gede dari nggak ada jedak ya guys, nggak ada suara apa-apa, masih halus. Ini juga normal, masih normal. S1 juga normal tuh. Jalan, dilepas rem jalan, mundurin, masih normal ya guys ya, masih bagus, Maticnya guys. Nah ini guys, ketemu lagi gini guys, mobil Matic tapi tidak di rem tangan guys, karena katanya karena sudah di P-in ya guys ya. Waduh, ini sangat salah ya guys ya. Jadi ini guys ya, sekedar saran aja guys ya, kalau untuk Matic itu usahain ya guys di D ya guys ya, di D dulu. Misalnya ini baru di D dulu guys. Misalnya ini baru nyampe nih guys, baru nyampe nih, ngerem nih guys, posisi kaki kita ngerem,
Ini di D dulu ya guys, di D dulu, tarik rem tangan, set. Nah, rem tangan aktif, baru lepas rem kaki guys, baru ke P ya guys. Nah, ini salah satu tips supaya metik kalian awet ya guys ya. Apalagi yang CVT ini guys ya, ini lumayan banyak masalah ya CVT ini guys ya, gampang beltnya gampang rontok ya guys ya. Kalau misalnya kalian di lampu merah guys, usahain juga nggak usah ke P ya guys ya. Misal lampu merah nih, kalian dari jalan nih, DD set, lampu merah set, lah ya guys, ini rem ke D, tarik aja rem tangan ya guys. Ke D ke N, tarik aja rem tangan. Udah kayak gini aja guys ya, nggak usah ke P guys ya, karena kita kan cuman berhentinya sebentar guys. Ini sekedar saran ya guys ya. Kalau kalian P juga sebenarnya nggak masalah, cuman dia ngelewatin R lagi ya guys ya. Langsung di N aja. Kalau sudah hijau tinggal D lagi, turunin rem tangan ya guys, jalan lagi. Udah guys gitu guys ya. Itu salah satu saran ya guys ya, supaya metik kalian awet guys. Memang guys, memang tidak langsung rusak di saat waktu itu guys, langsung guys, cuman di usia pemakaian guys, nanti sedikit lebih cepat dia rontok beltnya guys kalau CVT ya guys ya gitu. Sama misalnya kalian lagi maju nih guys, set, lagi muter, biasanya muter tuh guys, mundur set, mau langsung maju, mau muter ya set, mau muter ya guys ya set. Misalnya kalian mau muter langsung mau ke D, usahain guys ya, kalau mau ke gigi berlawanan mobilnya benar-benar berhenti baru oper ke gigi yang berlawanan ya guys ya. Pastiin benar-benar berhenti ya guys ya, jangan masih jalan kayak manual gitu. Misalnya lagi di D set, masih jalan langsung pindah ke R, itu ngerusak juga ya guys ya. Itu lebih cepat ngerusak lagi itu guys ya, karena mobil belum berhenti total lagi. Saya usahain kalau matic ya guys ya, mau CVT mau AT, pastiin mobilnya berhenti dulu guys, benar-benar berhenti. Kalau mau oper ke gigi berlawanan, berhenti baru oper ke gigi yang berlawanan ya guys ya. Itu guys, ini supaya metik kalian awet guys ya. Apalagi yang CVT itu, CVT yang beltnya lumayan gampang rusak ya guys ya, karena udah banyak banget ya guys ya kejadian-kejadian yang gara-gara hal-hal sepele itu guys. Biasanya apalagi Honda itu guys, dia belum KM 100 kadang udah turun metik guys, udah overhaul ya guys ya, karena bisa jadi salah satunya gara-gara 3 tadi guys ya. Itu guys ya, saran yang bagi pengguna. Terus guys, yang sering rusak lagi guys ya di HRV ini sama ya guys, sebenarnya kayak Honda lain guys, indikator engine nih guys sering nyala. Indikator engine kenapa nyala? Ingat ya, indikator engine nyala ini ada 2 kemungkinan ya guys ya. Memang mesinnya bermasalah, biasanya mesin bermasalah itu kalau kasar atau idle nggak normal guys, atau sensor O2 nya guys. Cuman kalau Honda biasanya sensor O2 nya guys ya yang sering masalah ya guys ya. Jadi dia nyala terus guys kalau pas mesin hidup guys. Cuman ini masih normal ya guys ya. Sensor O2 nya memang sering masalah di mobil-mobil Honda ya guys ya. Itu guys. Terus kalau untuk yang prestis ya guys, yang udah ada panoramiknya guys ya, yang sudah ada panoramiknya, biasanya tirainya guys ya yang sering rusak. Tirainya itu yang sering ngelipetnya nggak rapi atau ngelipetnya sering rusak guys. Nah itu guys yang sering rusak guys di HRV yang prestis ya guys, yang udah ada panoramiknya guys ya. Itu guys salah satu ya guys. Sering rusak lagi guys di HRV. Di HRV ini dinamo extravan ya guys ya, ini sering ada yang mati salah satu guys. Makanya kadang ada yang sering turun mesin guys, itu biasanya perempuan ya guys yang bawa. Makanya kalian yang bawa mobil Honda ya, bawa mobil apa aja sih guys, diperhatiin indikator suhu ya guys, indikator suhu. Jadi kalau itu nyala indikatornya guys, indikatornya nyala itu langsung berhenti ya guys ya, langsung berhenti dulu, dinginin dulu mesin. Terus kalau bisa ya cari bengkel terdekat guys untuk dilakukan pengecekan dulu guys ya, supaya nggak overheat guys. Kalau udah overheat mobilnya nggak bisa jalan, ngunci, harus turun mesin ya guys ya. Itu jadi bahaya. Itu guys, ini PR yang sering
RP ya guys ya, dinamo extra fan guys. Terus guys PR selanjutnya itu rembes biasanya guys. Ini KMD 100 nih biasanya rembes guys. Itu bagian atas masih bagus guys, coba kita cek. Biasanya udah ada ini guys. Nah ini bagian sini udah mulai rembes. Kita coba cek bagian bawah guys. Nah ini guys sudah mulai rembes kan guys. Ini guys, nah udah mulai rembes di bagian tengah antara cutter oli dengan cutter matic. Nah ini bagian cutter maticnya aman tapi ini tidak ada rembes. Nah bisa maticnya kalau dari sebelah sini aman sih guys ya. Coba aman di situ aja. Itu ya guys yang biasanya ada kerusakan di Honda HR-V guys ya, yaitu rembes. Tuh ya guys ya, salah satu ya guys. Untuk tulang-tulang gampang nih guys ya ngeceknya Honda HR-V nih guys. Ini bulhead depan, bulhead sampingnya kelihatan juga guys ya, elastitiknya langsung kelihatan tuh sampai bawah. Nah ini diperhatikan nih guys ya, yang bagian samping-samping bulhead samping kiri kanan nih guys. Kenapa diperhatiin guys? Karena ini kan elastitiknya tuh, karena indikator apa soket airbagnya itu di bawah sini ya guys ya. Untuk Honda itu rata-rata di sini. Jadi kalau dia tabrak samping kemungkinan airbagnya bisa meledak guys, gitu guys. Nah, itu yang harus diperhatiin guys. Cuman ini masih bagus ya guys. Cara ngeceknya itu guys ya, dicek aja elastitiknya rapi apa enggak, las-lasannya rapi apa enggak guys. Nah terus tulang-tulangan ini support radiator guys ya. Ini yang kiri, yang kanan rapi. Biasanya gitu PR-nya itu ini suka penyok guys, karena nyangkut, karena mobil ini pendek jadi ini ya penyok, atau cross membernya nih tulangan yang bawah ini penyok guys. Nah kalau untuk ngeceknya support ini masih ori atau enggak, ada elastitik di sininya ya guys ya. Tapi lihat juga di sini ada elastitik guys, dan di sininya rapi tapi di sininya udah diganti ya guys. Jadi harus rapi ya guys ya, bulat-bulat guys. Perhatiin guys. Baut kap mesin sudah bongkar guys, tapi hasilnya masih aman semua. Masih aman semua hasilnya guys. Masih rapi. HRVSE. Untuk dalamannya masih rapi guys ya. Masih rapi, 88 rapi bersih. Belakangnya juga aman. Bawah juga belum buka. Aman. Silangnya aman, keliling aman. Mesinnya guys ya, suara mesinnya masih halus banget dah ini guys ya. KM 100.000 ya, masih lumayan. Sudah lengkap. Cooler nih guys, biru. Mantap. Masih enak. Bagus banget guys. Nah itu dia guys ya, bagian-bagian yang harus kalian cek sebelum beli HR-V second ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton.